Bang Ical sendiri ada genre film yang Bang Ical suka banget gak? Kalau nonton hiburan itu gue nonton drama pak, yang nangis-nangis gitu. Maksud gue. Oh, sukanya yang cengeng-cengeng. Tapi bukan Korea ya, maksudnya. Oh. Kalau suka drakor juga nggak apa-apa. Iya, boleh. Selamat datang kembali di The Industry, presented to you by Oppo. Sebuah acara mingguan tentang segala hal yang berhubungan dengan industri perfilman Indonesia. Di mana saya, Arifin Putra, ngobrol dengan orang-orang berbakat yang memiliki passion yang sama dengan saya, cinema. So without further ado, let's roll. Director of Photography atau DOP memiliki tugas untuk menghidupkan visi sutradara dengan penataan cahaya, pergerakan kamera, dan pemilihan warna yang tepat. Teman ngobrol saya kali ini adalah Ical Tanjung, an award-winning DOP yang memiliki bakat luar biasa dalam memberikan warna yang sangat unik untuk setiap film yang dipegangnya. Langsung aja kita ngobrol dengan Ical Tanjung lewat video call menggunakan Oppo. Halo Bang Ical, apa kabar? Halo Pak Arifin, kabar baik. Apa kabar juga Pak? Udah lama banget gak ketemu ya. Dipanggil Bapak lagi, nggak sampai Bapak juga sih. Bang Ical gimana? Sehat-sehat aja? Sehat banget. Alhamdulillah sehat. Sorry manggil Bapak karena emang kalau gue rekan kerja yang cowok gue panggil Bapak. Kenapa? Buat gitu, mau director, pemain, apa gitu. Ya kecuali pemain anak kecil nggak gue panggil Bapak. Dipanggil karakter biasanya, nama karakter di filmnya. Biasanya gitu. Biasanya gitu kan, kayak kita pernah syuting bareng, kayak gue manggil lo biasanya karakter yang lagi lo mainin gitu kan. Cuman karena ini lagi nggak syuting, kayak gue oh ya Bapak aja deh gitu. Iya. Enggak, iya sih. Kalau biasanya kalau syuting sesuai karakter. Bang, dengar-dengar ini kemarin aja baru selesai syuting sebuah film ya? Iya, kemarin baru selesai banget nyelesain sebuah film. Ya, film yang sempet udah agak lama dipersiapkan, sempet tertunda ke hold produksinya, terus akhirnya berusaha mencari cara untuk tetap bisa syuting dengan protokol atau apa ya, disesuaikan dengan kondisi yang sekarang lagi rame ini. Gitu kira-kira. Bang, atau Pak deh, kalau misalnya sekarang artinya kan baru selesai syuting nih, tapi sekarang kan kita masih di tengah pandemi. Nah, kalau buat Bang Ical sendiri syuting selama pandemi ini gimana? Maksudnya apakah was-was atau justru kayak ngerepotin atau apa sih yang Bang Ical rasain syuting di tengah pandemi itu? Dipelajarin tuh, sama-sama belajar melihat situasi, karena kita kan juga nggak ngerti banget lah, kita orang film gitu, terus ada penyakit terus yang wow ya kayak gitu sampai pada akhirnya kan banyak referensi protokol yang bisa kita pelajarin. Banyak industri dunia yang juga kan pasti sama tuh kayak yang kita alamin. Nah, berangkat dari referensi apa yang dilakukan industri dunia, kita pelajarin dari situ gitu. Jadi ada hal-hal yang bisa dilakukan, ada protokol-protokol kayak gini ya, terus paling yang kita sesuaikan adalah momen kita di Indonesianya, momen di Indonesia, terus dikerucutin lagi film ke story yang mau kita bikin. Momen yang mau kita bikin ini mungkin nggak gitu, jadi layernya dari referensi, terus kita lihat kultur Indonesia kita, terus kita kerucutin lagi ke momen yang mau kita ciptakan, kayaknya mungkin deh gitu. Jadi kita tahu momennya kita gini, jadi pada akhirnya dari semua referensi itu kita olah jadi sebuah protokol mengerucut untuk produksi kita. Jadi memang udah disesuaikan buat produksi kita, jadi adjustment kayak misalnya kita harus di studio nih, harus di tempat yang lebih aman, di tempat yang lebih bisa kita kontrol. Nah, semuanya tuh di breakdown dan ternyata kayaknya mungkin dilakukan gitu berdasarkan diskusi bersama. Terus akhirnya makanya tetap dijalanin si produksinya. Ya gue cuman kebayang ya syuting di tengah pandemi ini kan pasti susah banget, tapi ngerti banget, dan emang kadang ya kita udah nggak bisa nunggu lagi, jadi emang udah harus jalan, jadi kita coba menjalankan yang terbaik dengan apa yang kita miliki gitu kan. Nah, kalau itu kan Bang Ical saat ini. Nah, kita coba balik lagi ke awal. Mulainya Bang Ical masuk ke industri perfilman itu seperti apa sih gitu? Sebenarnya dulu pengennya tuh jadi kameramen news Pak.
Dari SMA sih udah sebenarnya seneng seni sih. Tapi gue waktu itu ngeliat tuh kayaknya nih jadi kameramen news itu keren ya gitu, kayak lu berada di sebuah, kita ada di tengah momen yang ini jarang sangat banget terjadi sehari-hari. Nah gue seneng tuh berada di situasi itu, dan apalagi bisa menangkap itu gitu. Udah kayak ya namanya anak muda kayak keren, cool gitu, jadi kameramen perang gitu kan misalnya gitu. Waktu itu mikirnya segitu doang sih Pak. Wah ada di dokumenter di hutan, wah cowok banget deh gitu, kayak gitu. Itu tahun berapa? 90 awal, 93-an, 93, 94 itu gua akhirnya masuk IKJ Pak. Oh, oke. Di IKJ itu akhirnya gua menemukan apa tuh, kayak lingkungannya itu film banget gitu. Memang karena waktu itu TV kan juga masih baru, auranya tuh kayak gua jadi ngedengerinnya film. Terus ketika gua ikut praktek membantu senior membuat film ujian gitu ya, membantu senior itu akhirnya ada satu orang atau apa gitu dulu bilang kayaknya lu nggak cocok deh jadi kameramen dokumenter. Loh kenapa? Coba deh lu kayaknya cocok tuh kalau misalnya membuat mood sesuatu. Jadi kayaknya karena gue sering bantuin, sering apa gitu, jadi kayaknya adalah biasa kan abang-abang gitu atau senior ya, lu nggak cocok lu. Tapi kalau lu ngeset lampu atau apa, kayaknya lu bisa deh gitu. Ternyata gue juga suka men-set up, membuat mood, meng-create gitu. Nah, kalau Bang Ical megang film pertama itu nervous nggak sih? Atau Bang Ical tahu dari mana apa sih tugas seorang DOP gitu? Kalau tugas seorang DOP mungkin di perjalanan kuliah dan perjalanan menjadi asisten kamera tahu ya, karena memang kalau misalnya di pelajaran job deskripsi DOP itu apa, ngapain aja, apa segala macam, itu juga dari referensi bacaan juga dapet situ. Nah, kalau nervous sih udah pasti nervous, karena ya gimana pun punya tanggung jawab yang nggak murah sih Pak ya. Maksud gue kebayang kalau ada apa-apa sama gambarnya, berapa duit tuh si produser ini keluarin gitu. Itu tuh yang lebih kayak gitu karena tanggung jawabnya kan jadi lebih besar. Nah cuman mungkin kebetulan awal-awal karir itu ya gue diajak karena memang kayak mereka percaya film ini bisa gue tanganin. Jadi gue kayak udah dikasih kepercayaan dan udah dikasih confident duluan tuh gitu sama orang yang ngajak gitu. Itu yang mungkin bikin gue jadi lebih tenang. Kalau Bang Ical sendiri, cara menyiapkan treatment storytelling visual untuk sebuah film itu seperti apa sih? Ya jadi berkembang sih Pak, bertahap. Awalnya memang teknis banget gitu, bagaimana kita memenuhi teknis gitu awalnya, jadi kayak ukuran apa lampu ini, jadi kayak semua harus presisi, harus bener, harus dipikirin, baru mikirin area situ awal-awal baru itu aja. Jadi memang kalau proses kreatifnya bertahap Pak, sampai pada akhirnya mempelajari dari kesalahan-kesalahan apa yang kemarin dilakukan, sambil juga nambah referensi lain. Tentunya nonton film ya, yang film-film yang mungkin yang bisa memberi inspirasi ke kita, dijadiin referensi, diperbaiki lagi. Jadi bertahap sampai akhirnya cara mempersiapkannya udah jadi lebih tenang. Ya awalnya gitu, expose aja tuh udah sebuah prestasi, belum lagi konsep yang wah gimana, exposure baru-baru yang gitu Pak. Kalau gitu film yang pertama itu benar-benar lebih stres sama teknisnya ya. Jadi mungkin belum bisa terlalu menikmati proses storytellingnya. Betul, gitu. harus diakuin. Maksudnya, oke, ya maksudnya kalau rasa artistiknya mungkin ada lah rasa artistiknya, mau gini, mau gini. Tapi ya itu benar, fokus itu masih teknis banget yang ini bener gak ya, ini bener, gitu deh, banyak pertanyaan gitu. Ya udah 1, 2 dijalanin, 3, 4, 5 dijalanin terus. Akhirnya kita bisa jadi lihat yang kita kerjain, nggak melulu ngelihat punya orang gitu. Jadi referensinya juga kita pelajarin dari apa yang kita bikin kemarin, buat dipelajarin nih kayaknya masih jelek nih ini, karena lebih jujur kali ya Pak untuk menilai karya sendiri. Ada penata kamera favorit gak Bang? Di Indonesia gue suka Mas Monod, ada Yudi Datau gitu, yang salah satunya memang orang-orang yang juga gue belajar dari dia karena dekat. Kalau referensi dari luar ya itu tadi Vittorio Storaro,
Dick Tracy, ya banyak banget filmnya dia, Apocalypse Now. Nah terus ada Darius Khondji yang Seven tadi, yang sebuah film yang menjadi referensi gue sepanjang masa Pak. Dan banyak lagi sih, tapi memang gue nggak bisa ngikutin semua DOP, jadinya akhirnya ya udah yang kira-kira golongan warnanya yang gini, yang kira-kira sama gitu. Kalau Bang Ical sendiri ada genre film yang Bang Ical suka banget gak? Gue suka drama sih Pak sebenarnya. Sebenarnya maksudnya gini, gue tuh kalau nonton film itu yang nonton sebagai hiburan ya Pak. Tadi kan kita ngomongin pelajaran tentang sinematografi, tapi kalau nonton hiburan itu gue nonton drama Pak, yang nangis-nangis gitu. Gue sukanya yang cengeng-cengeng. Tapi bukan Korea ya, maksudnya bukan sukanya drakor. Gue bukan bilang Korea aja, enggak, tapi maksudnya banyak drama apapun sih. Sebenarnya drama apapun itu gue sebenarnya kalau nonton hiburan. Kalau suka drakor juga nggak apa-apa. Iya, boleh. Nah, gue sebenarnya kalau ini suka drama, tapi kalau secara style gue membuat sesuatu gitu, gue suka memang yang sedikit ada aksi dan ya kalau genre mungkin lebih horor, tapi mungkin ya thriller sih mungkin yang sedikit kalau dari ceritanya aja udah gelap gitu loh Pak. Itu sih kalau gue harus meng-create gitu film yang dari ceritanya tuh udah punya latar belakangnya gelap gitu. Iya, soalnya pas ngecek dikit di Wikipedia ternyata Bang Ical termasuk penata kamera 4 besar yang paling sering dinominasikan dan paling sering menang sejak perfilman kita bangkit lagi gitu ya. Dan ternyata lucunya lagi dari 3 kali menang itu, 1 buat drama, 1 lagi itu untuk horor, dan 1 lagi action. Terakhir untuk action gitu. Jadi makanya penasaran aja gitu, maksudnya tiba-tiba bisa menang di 3 genre yang berbeda gitu. Itu Bang Ical gimana tuh caranya? Karena biasanya kan ada orang tuh di spesialis gitu kan, tapi Bang Ical kok kayaknya semuanya bisa gitu. Sebenarnya nggak semuanya bisa, tapi mungkin kalau bisa kita kerucutin lagi Pak, itu semua latar belakangnya gelap sih. Maksudnya secara cerita dia udah gelap duluan, terus berhubungan sama dengan karakter lighting yang sedikit kontras, berhubungan jadi kayak jadi gue bisa masuk gitu kehidupan yang memang rada-rada nggak terlalu terang benderang juga ya hidupnya gitu, jadi kayaknya relate juga sama style lighting yang gue suka. Bang Ical pernah ngerasain ini nggak, kalau misalnya pas lagi syuting salah satu shot terus tiba-tiba kayak semuanya klik, semuanya pas, maksudnya dari lightingnya, dari alamnya, dari soundnya, dari aktornya, dari gerakan kameranya dan lain-lain, semuanya pas gitu. Itu jarang sekali terjadi, tapi sekalinya terjadi tuh rasanya tuh luar biasa banget gitu. Itu Bang Ical pernah rasain nggak? Pernah lah pasti, pernah. Apalagi kan gue operate sendiri ya Pak. Maksudnya benar-benar fokus di viewfinder, benar-benar kita masuk ke area pemeranan juga gitu, kayak juga ngerasain apa yang di depan kita gitu. Itu sering banget, dan emang itu yang kadang-kadang kita pengen dapet gitu. Maksudnya kayak mempengaruhi psikologis kita ketika kita nggak dapetin itu gitu. Makanya mungkin iya ya gue ngerasanya gitu tuh, nih kalau udah sakau terus kita nggak dapet gitu, cuman emosi doang terus apa. Nah mungkin akhirnya gue coba mengerti gitu, mungkin kalau ada orang marah, ada orang emosi karena memang dia pengen dapetin yang rasa gitu, rasa yang lagi itunya gitu. Makanya gue bilang gue cukup maklum, dan gue justru seneng sih kalau punya tim atau enggak ya kita ini tuh yang benar-benar saling ngerti, bahkan kita nunggu kita ini. Dan beberapa gue kadang juga terima kasih sama pemain yang juga kadang mau menunggu momen lighting gitu untuk ini tuh juga kadang-kadang memahami di mana jatuhnya cahaya di muka dia terus apa, dan memainkan itu. Gue kadang terima kasih banget terus kan, jadi kayak gitu tuh Pak, jadi kayak ketika lu udah dapetin rasa itu kayak pengen lagi ini lagi terus, dan coba tetap dipertahankan itu, yaitu kesini-sini akhirnya kita ngejar terus bagaimana kita sama-sama kerjasama dapetin momen-momen itu gitu. Kayak misalnya gue tinggal malu tuh di Halpot tuh kan yang pakai jubah, pakai itu gitu tuh. Itu kalau lagi lu pas banget momen lu nengoknya lu apa gitu tuh gue yang wow gitu ya, kayak gitu lah maksudnya ya begitulah mungkin seharusnya membuat film gitu, sama-sama menikmati. Hi, we want to take a quick moment to thank our sponsor Oppo for making the show possible.
All video calls and also behind the scenes are shot on Oppo using the Oppo Reno 4 Pro. Salah satu hal yang saya perhatiin dari HP ini adalah bahwa HP-nya sangat enak digenggam di tangan. Nah, karena pilihan materialnya, gripnya juga sangat bagus. And now, back to the show. Bang, kalau banyak film kan, mau di Indonesia, mau dimanapun juga, itu mereka sering banget kan ngejar kayak look-nya tuh Hollywood look gitu deh. Kalau untuk jelasin Hollywood look juga jelas susah ya. Tapi kalau menurut Bang Ical saat ini DOP di Indonesia tuh, atau mungkin Bang Ical juga ya, ngejar nggak sih Hollywood look itu, atau Bang Ical bilang enggak lah, udahlah kita udah punya cara kita sendiri, udah punya gaya kita sendiri. Kalau misalnya terimbas sudah pasti gitu. Tapi gue bukan bilang ini Hollywood look atau apa gitu. Tapi ini memang gini, kalau misalnya keadaan situasinya seperti itu pasti akan mirip, karena ketika dramanya sama, cuman kita sesuaikan dengan kultur yang ada di kita. Nah, kalau misalnya konteksnya ke pertanyaannya bahwa udah mencapai itu belum kita, ya kalau gue sih jujur aja belum secara teknis ya. Secara teknis masih banyak yang jujur aja yang kalau budgetnya beda bang. Ya, budgetnya beda. Justru di kita memang pelajarannya masih jauh. Tapi kesini sih gue nggak tahu apa karena memang eranya filmnya lagi mungkin kayak lebih realis ya, kayak film-filmnya sekarang gitu ya. Dan secara gambar juga kayak lebih deket sama keseharian gitu, dan itu yang kesini juga makin susah untuk kita achieve gitu. Jadi gue lihat kayak kalau film Indonesia sama ini ya tipis-tipis lah kalau bilang look gitu. Tapi kalau gue sih gue pribadi sih gue ngeliatnya kebutuhan story-nya aja sih Pak. Jujur memang ya kita berkiblat lah, mau gimana ya, sejujurnya kita belajar banyak dari mereka gitu. Jadi ya harus kita akuin gitu. Ya minimal jadi referensi lah. Betul. Ya. Nah, kalau misalnya mungkin dari Bang Ical sendiri harapannya dengan adanya pandemi ini, ya mungkin buat kita semua nih sebagai pekerja seni ya, apa ya maksudnya pandemi ini mungkin bisa ada efek apa buat kita yang positif gitu. Harapan gue sih benar, dari awalnya ini dibikin protokol, kan akhirnya lu mau nggak mau harus ngejalanin peraturan yang selama ini lu nggak pernah jalanin gitu. Harapan gue pribadi adalah ketika kita berkumpul membuat protokol soal bekerja tidak terlalu lama, disiplin kesehatan dan kan ketika ada protokol ada layer, ada batasan-batasan gitu, ada kedisiplinan yang harus dijaga ketat. Nah menurut gue setelah pandemi ini, menurut gue ya bikin kita habis itu kita kayak gitu. Itu doang sih harapan gue. Jadi maksud gue ini mau nanti pandemi selesai ya kita tetap bekerjanya begitu, dengan jam kerja yang lebih terukur, semuanya lebih siap, semua lebih disiplin, semuanya lebih ya tahu mau berbuat seperti apa gitu, dan memanfaatkan timing gitu loh. Oke, jadi sebenarnya pandemi ini mungkin ya bisa membawa perubahan positif juga buat kita ya. Harusnya sih. Kita. Beberapa bisa tinggal digeber lagi. Amin Pak, amin. Ya doa bersama sih gitu Pak. Doa bersama, amin. Bang Ical, thank you banget untuk hari ini, untuk interview hari ini. Banyak banget dapat ilmu-ilmu baru, luar biasa. Thank you banget untuk waktunya. Semuanya tetap sehat-sehat ya selalu ya. Semoga kita ketemu lagi di industri yang lebih sehat dan industri yang lebih seru. Gitu. Amin. Itu dia Ical Tanjung, DOP kelas dunia yang sangat apa adanya. Tidak pernah takut untuk mencoba tantangan baru, dan ternyata suka dengan drama Korea. Who knew? Kalau kalian suka episode kali ini, jangan lupa untuk like, subscribe, komentar, dan juga jangan lupa untuk tekan tombol lonceng supaya kalian tidak ketinggalan episode selanjutnya dari The Industry presented to you by Oppo. You can also follow our socials right here. Thank you to all cinemates out there. Stay safe, stay healthy. Don't forget to wash your hands. Until we meet again, and that's a wrap.